وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Pada suatu musim dingin di kota Wina tahun 1896, lelaki itu baru saja menyelesaikan proposalnya. Ia tampak puas, lalu memandangi lambang bintang David bersegi 6 yang ada di dinding kamar kerjanya dengan mata menyala. Ia adalah pemikir strategi muda dan jurnalis kota Wina dari darah Yahudi yang dilahirkan di Hungaria. Ia adalah Bunyamin Ze'ev atau dikenal dengan nama Theodor Herzl. Pada Februari 1896, untuk pertama kalinya, buku Die Judenstaat terbit di Wina, Austria. Buku itu mendapat sambutan luar biasa dari kalangan Yahudi dunia. Pada Mei 1896, terjemahan dalam bahasa Inggris buku itu terbit di London dengan judul The Jewish State, Proposal of Modern Solution for the Jewish Question. Tak ada solusi bagi permasalahan-permasalahan Yahudi kecuali dengan mengumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia dalam satu wilayah. Lalu mereka mendirikan negara sendiri dan mereka kemudian menyelesaikan masalah-masalah mereka yang nyaris tidak terselesaikan selama hampir 2000 tahun setelah dihancurkan dan dicerai-beraikan oleh Romawi. Theodor Herzl adalah seorang pemikir strategi yang licin, juga pekerja keras yang ulet dan taktis. Ia langsung bergerak, tidak menunggu lama untuk melaksanakan idenya dalam buku yang ditulisnya itu. Ia tidak menunggu orang lain untuk melaksanakannya. Ia memulai aksi dari dirinya. Maka pada 15 Juni 1901, Herzl sudah berada di Istanbul, ditemani oleh dua sahabatnya, Emanuel Karaso dan Conor Gallagher. Ia hendak menemui Sultan Abdul Hamid II. Sesampainya di depan Sultan, Herzl berkata, "Daulat Tuanku Sultan, jelaskan maksud kedatangan kalian. Aku tidak punya banyak waktu. Situasi negara sedang kacau. Kedatangan kami di sini hendak menyewa tanah di pesisir Palestina selama 99 tahun dengan imbalan emas sebanyak 3 kali lipat keuangan Utsmani." Namun, jawaban Sultan Abdul Hamid II sungguh di luar yang mereka bayangkan. Aku tidak bisa menjual meskipun cuma sejengkal dari wilayah ini. Sebab tanah-tanah ini bukan milikku, tapi milik rakyatku. Tanah ini adalah hasil dari tumpah darah rakyatku. Baiklah Tuan Raja. Theodor Herzl dan delegasi Zionis keluar dengan amarah dan kekecewaan luar biasa. Di luar ruang pertemuan, Herzl berkata kepada sekretaris kesultanan, "Ingat, aku akan datang sekali lagi. Tapi peranku nanti tidak seperti saat ini." Lalu ia membuktikan ucapannya dengan menjadi aktor utama pemakzulan Sultan yang menandakan berakhirnya Imperium Utsmani pada 3 Maret 1924. Lalu mereka kembali ke markas mereka. Emanuel Karaso berkata, Dari pertemuan tadi aku mencatat 2 hal. Yang pertama,
Sultan Abdul Hamid II menegaskan ia tidak pernah melepas Al-Quds dan Masjid Umar. Palestina harus menjadi milik umat Islam selamanya. Kedua, untuk menggulingkan Sultan, kita harus membentuk organisasi Turki yang disusupi oleh orang Yahudi. Kumpulkan orang-orang Yahudi segera. Untuk memperoleh tanah Palestina, kita harus membentuk organisasi Yahudi, namun mengatasnamakan rakyat Turki. Maka hari ini kita membentuk organisasi CUP. Setuju? Pada tanggal 28 Juni 1914, Pangeran Hungaria Franz Ferdinand sedang berada di Serbia. Lalu ia ditembak oleh Gavrilo Princip saat berada di Serbia. Pembunuhan pangeran kami merupakan penghinaan besar bagi kami. Maka pada hari ini kami mengumumkan perang terhadap Serbia. Peristiwa ini memicu terjadinya Perang Dunia Pertama antara blok sekutu pimpinan Inggris melawan blok sentral pimpinan Jerman. Perang ini berlangsung selama 4 tahun dan berakhir pada tahun 1918. Gogi, Gina. Perang ini berakhir dengan kemenangan blok sekutu pimpinan Inggris, sehingga Inggris berhak atas tanah Palestina. Sementara itu, Committee of Union and Progress atau CUP memulai gerakan bawah tanah dengan menghubungi banyak pihak demi memuluskan niatnya. Salah satunya menghubungi Inggris yang tengah berada di atas angin pada Perang Dunia Pertama. Kamu lagi apa? Kamu rindu nggak sama aku? Rindu ya? Jangan. Rindu itu berat. Kamu takkan kuat. Biar aku saja. Usaha-usaha ini berbuah dengan keluarnya deklarasi Balfour. Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menandatangani kesepakatan bersama tokoh Yahudi Inggris Lionel Walter Rothschild. Bagaimana pendapat Anda tentang tanah Palestina? Baik, kami Inggris sebagai penguasa tanah Palestina mendukung penuh upaya pendirian rumah-rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina, serta memfasilitasi segala keperluan demi mencapai tujuan itu. Dan bagaimana dengan Bapak? Kami menyambut baik putusan ini. Ini membuktikan bahwa bangsa Yahudi memiliki tempat dalam pentas dunia. Sejak saat itu, dimulailah gelombang kedatangan warga Yahudi ke Palestina. Awalnya, mereka memohon-mohon kepada warga Palestina.
Tuhan, berilah kami tempat tinggal Tuhan. Kasihanilah kami. Kami hanyalah rakyat Yahudi jelata. Baiklah, sesama umat manusia, kita harus saling mengasihani. Tinggallah dengan damai bersama kami di sini. Terima kasih Tuhan. Sejak hari itu, gelombang kedatangan warga Yahudi terus membludak hingga populasi semakin membengkak. Pada awalnya, mereka hidup berdampingan dengan damai dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Hingga hari petaka itu tiba. Di tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 181 dengan menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Keputusan ini sangat melukai hati muslimin. Oke, baik, saya selaku Sekjen PBB melihat pertumbuhan warga Yahudi yang semakin meningkat, maka saya sebagai Sekjen PBB memutuskan untuk membagi tanah Palestina menjadi dua, yaitu satu sebagai negara Arab dan satu lagi untuk negara Yahudi. Cukup sekian dan terima kasih. Pada 14 Mei 1948, dideklarasikanlah berdirinya negara Israel. Hari ini adalah hari bersejarah. Saya mendeklarasikan berdirinya negara Israel dan saya akan menjadi presiden pertama di negara ini. Dan saya sebagai komandan IDF mendeklarasikan perang kepada negara Arab. Kami siap berperang karena kami telah disenjatai oleh Inggris. Sejak saat itu, dimulailah konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Mereka terus berperang satu sama lain. Beberapa pertempuran besar adalah Perang Nakba 1948, Perang Naksa 1967, dan Perang Jalur Gaza tahun 2020. Lalu ketegangan sedikit mereda, namun Israel terus merajalela. Pada 7 Oktober 2023, Hamas menyerang Israel dengan menembakkan ribuan roket ke arah Israel yang tengah merayakan upacara Yahudi. Sekitar 1.000 orang Israel tewas dan 4.000 lainnya terluka. Kami menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Ini untuk menunjukkan bahwa Palestina masih ada. Sebenarnya, bangsa luarlah yang sedang terjajah karena mereka tidak mampu memberikan bantuan apapun. Sedangkan Palestina selalu merdeka karena kami masih memberikan perlawanan kepada Zionis laknatullah. Kemudian, pasukan Israel pun menanggapinya dengan mendeklarasikan keadaan waspada perang. Serangan teroris Hamas telah melukai hati rakyat kami. Maka kami akan mengerahkan segenap kemampuan
untuk melawan segala serangan serta membumi hanguskan pasukan teroris Hamas. Palestina, nyeri kami, nyeri lahir dan batin kami, nyeri darah dan tangis kami, nyeri perih, nyeri kami, nyeri rudal menghantam negeri, musnahlah rumah, ambruklah gedung sekolah kami. Tubuh-tubuh kami terhimpit di bawah reruntuhan, terhenyak di bawah duri berkarat, tercampak dalam rumah sakit yang legang. Wajah-wajah lugu tak berdosa selalu diajarkan untuk tertawa saat ledakan terdengar membahana. Tubuh rapuh tertembus timah, terbentur dinding, tertimpa puing-puing, menghapus jejak kehidupan. Lenyaplah canda, raiblah tawa, selaksa Palestina di hati kami. Jangan kau tanya di mana Gaza, jangan kau cari di mana Rafah, tapi barat, Golan Jenin, Ramallah, Raja Peta telah tercabik-cabik. Ya Allah, rebahkanlah mereka, bocah-bocah itu, laki-laki dan perempuan itu, dalam singgasana termegah. Terimalah mereka di sisimu, ya Allah. berilah Palestina pertolongan, kemerdekaan untuk tanah Ambia. Terimalah amalan para syuhada. Amin. From the river to the sea, Palestine will be free. Hanya sekian drama yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami, keluarga besar Petuah Laksamana, mengucapkan ulang tahun Dayah Jemalah Amal.